Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini. Aku berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mujizat Tuhan atasmu. Dan saya berdoa, mujizat ini juga terjadi atas kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mujizat Tuhan atasmu. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-23. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita membaca perjalanan Yesus semasa dia hidup di dunia ini, di bumi ini, seringkali Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang mendatangkan mujizat bagi banyak orang. Jadi saudara, bukan cuman mereka saja yang mengalami mujizat. Kerinduan Yesus, saudara dan saya juga mengalami mujizat bahkan yang lebih besar. Saudara, semua hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam seketika, hanya dengan perintah, hanya dengan omongan, maka mujizat terjadi. Terlalu mudah bagi Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Terlalu mudah. Cukup dengan 1-2 buah kata, maka mujizat terjadi. Yesus Kristus di dalam melakukan mujizat selalu secara spontan. Ya, ketemu orang, doakan. Ada juga yang di tengah keramaian, ada orang mengalami kesembuhan spontan saudara. Nah, kenapa Yesus bisa melakukan mujizat dengan spontan? Karena dia adalah Tuhan dan dia adalah sumber mujizat itu. Dia cukup dengan memperkatakan, mujizat terjadi. Cukup dengan menumpang tangan. Cukup juga dengan menghardik sakit penyakit ataupun roh jahat, maka pemulihan, kesembuhan terjadi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk saudara dan saya mengalami mujizat, kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Ya, salah satu mujizat yang paling banyak dan sering dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mujizat kesembuhan. Ada banyak kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Orang buta melihat, orang yang tidak punya mata pun dibuat punya mata, yang lumpuh berjalan, yang timpang kembali bisa berdiri, bahkan yang tidak bisa jalan bisa berjalan, bahkan orang yang mati sekalipun bisa dibangkitkan dari kuburnya. Ada juga yang pendarahan selama puluhan tahun sembuh. Tidak ada perkara yang sukar, yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu saudara, kita perlu di dalam hidup ini memandang kepada Dia, berserah kepada Dia, taat kepada Dia, maka kita akan limpah dengan mujizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang kita temukan ketika Yesus melakukan banyak mujizat. Ada hal-hal penting
yang perlu kita ketahui. Yang pertama, inisiatif tidak dimulai oleh manusia untuk kemudian mengalami mujizat. Bahkan mereka tidak meminta pun kepada Tuhan, alias tidak kepikiran untuk mengalami mujizat, melainkan karena Tuhan Yesus sendirilah yang berinisiatif, yang kemudian tergerak oleh belas kasihan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali bukan karena inisiatif kita, bukan juga karena kita kepikiran segala macam. Tidak, saudara. Seringkali mujizat terjadi karena belas kasihan di hati Yesus, sehingga banyak orang kemudian mengalami mujizat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Waktu kita bersungguh-sungguh mencari Dia, ya, waktu kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, maka belas kasihannya akan turun atas saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bahwa Tuhan Yesus mengadakan mujizat sesuai dengan kehendak Bapaknya, sesuai dengan kedaulatan Bapaknya. Artinya saudara, kepada siapa Bapa berkenan menyembuhkan, maka Yesus akan menyembuhkan orang tersebut. Jadi kepada siapa Bapa tidak atau belum mau menyembuhkan, maka Yesus tidak mendatangi orang-orang itu. Jadi saudara, perlu sekali kita merenungkan itu. Contoh saudara, Yesus sendiri di kampung halamannya itu sedikit sekali melakukan mujizat. Karena mereka, warga tersebut, penduduk tersebut, mereka menolak percaya. Mereka berpikir bahwa Yesus cuma anak tukang kayu, sehingga sedikit sekali mujizat terjadi di situ. Jadi saudara, perkenanan Bapa itu sangat penting, sebab Yesus sendiri melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kemudian kita mengetahui bahwa Yesus penuh dengan belas kasihan. Ya, itu penting sekali. Nah, kemudian yang perlu kita renungkan dengan baik, ketika kita ingin mengalami mujizat, atau ketika Yesus hendak melakukan mujizat, maka Dia akan melihat adakah iman, kemudian apakah kita percaya, respect enggak kita antusias enggak. Seringkali juga Yesus melihat itu, sebab Dia melihat hati seseorang. Jika saudara, di hati saudara, saudara percaya, saudara sungguh-sungguh meyakini, maka mujizat itu akan terjadi atas saudara. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin mengalami mujizat, maka jangan ragukan Tuhan. Jika kita ingin mengalami mujizat, maka berserahlah kepada Tuhan. Jika kita ingin mengalami mujizat, maka saudara bertindaklah dengan iman. Dan lihatlah mujizat yang besar Tuhan akan kerjakan. Dan jangan lupa saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh dengan belas kasihan. Dia mau saudara mengalami mujizat yang besar. Dia mau saudara dipulihkan, sebab memang Dia adalah kasih itu. Dia penuh dengan belas kasihan. Dan saya berdoa saudara yang dikasihi Tuhan, seperti mereka-mereka yang mengalami mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh bisa berjalan, ya, orang tuli bisa mendengar. Ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Dan aku berdoa saudara, kita tidak cuma mendengar tentang mujizat, kita tidak cuma tahu tentang mujizat, tapi kita mengalami mujizat. Day by day, hari demi hari kita mengalami mujizat. Karena apa saudara? Karena kita berserah, karena kita percaya, kita bertindak dengan iman, maka Tuhan akan bekerja atas kehidupan kita. Nah, saya mendorong saudara, teruslah berharap, teruslah percaya, mujizat Tuhan pasti terjadi atas saudara. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu itu berlaku atas kami. Setiap orang yang mendengarkan ini, mereka mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Mereka mengalami kuasa daripada Tuhan, bahkan hidup mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan itu hanya kami kembalikan kepadamu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.